Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Masak Kurijan's Kitchen. Di video kali ini aku mau bikin Japanese cheesecake. Jadi ini resepnya aku adaptasi dari Doyan Baking di Instagram. Untuk resep lengkapnya seperti biasa udah aku tulis di description box. Kalian bisa cek langsung di situ ya teman-teman. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Sekalian tombol loncengnya juga ya. Oke, kalian penasaran? Mari ke video tutorialnya. Simak sampai akhir ya. Terima kasih. Bahan-bahan yang diperlukan. Oke, sekarang kita ke bahan-bahannya. Yang pertama ada cream cheese. Ini beratnya 250 gram. Tepung terigu protein sedang atau protein rendah sebanyak 50 gram. Tepung maizena 50 gram. Butter 70 gram. Kuning telur 3 butir. Telur utuh 1 butir. Seratus 120 ml susu cair. Bahan selanjutnya 5 butir putih telur, 100 gram gula halus, dan yang terakhir 1/4 sendok teh cream of tartar. Mari kita membuat ke langkah pertama. Oke teman-teman, kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita tim atau lelehkan cream cheese dengan sistem double boiler. Nah, di sini kita masukkan cream cheese terlebih dahulu sebanyak 250 gram. Selanjutnya kita masukkan butter sebanyak 70 gram. Dan yang terakhir kita masukkan susu cair sebanyak 120 ml. Nah teman-teman, secara umum teknik double boiler itu digunakan untuk memasak saus atau melelehkan coklat menggunakan uap panas yang terbentuk. Nah, dalam teknik ini sebenarnya wadah berisi makanan tidak boleh bersentuhan langsung dengan air. Cuman di sini aku terkendala dengan wadah kaca yang nggak ada yang ukurannya lebih besar dari wadah pancinya. Jadi ini aku terpaksa banget pakai sistem seperti ini. Tapi alhamdulillah walaupun seperti ini juga tidak ada pengaruh sama sekali untuk hasil akhir. Yang penting ketika melelehkan si cream cheese-nya ini tidak langsung dipanaskan oleh api ya teman-teman. Ini kita aduk terus menggunakan whisk sampai si tekstur cream cheese-nya ini menyatu dan juga lembut. Langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, sekarang kita siapkan wadah yang agak besar, lalu pindahkan cream cheese yang sudah didinginkan tadi, masukkan ke dalamnya. Aduk sebentar menggunakan whisk selama 1 menit. Selanjutnya kita masukkan 3 butir kuning telur, lalu 1 butir telur utuh,
Lalu aduk kembali menggunakan whisk sampai telur tercampur rata. Ini aku aduk selama kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Lalu kita masukkan tepung terigu. Ini harus kita ayak terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masukkan juga maizena. Ini juga kita ayak terlebih dahulu. Selanjutnya kita aduk terus sampai si adonan tepung terigu serta maizena tercampur rata dengan adonan cream cheese. Kalau udah kayak gini, sekarang kita sisihkan dulu ya teman-teman. Langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, sekarang kita ke pengocokan putih telur. Nah, yang pertama kita masukkan dulu putih telur. Selanjutnya gula halus. Dan yang terakhir, 1/4 sendok teh cream of tartar. Oke teman-teman, tolong diperhatikan untuk proses ini adalah proses yang paling penting. Jadi, cara ngocok putih telur itu yang pertama, kita kocok dulu dengan kecepatan paling rendah sampai dia berbuih. Nanti kalau udah berbuih, sekarang kita naikkan kecepatan menjadi kecepatan sedang. Lalu kita kocok lagi sampai dia berbusa. Setelah itu, baru kita naikkan lagi ke kecepatan yang paling tinggi. Nah, di sini karena untuk cream cheese itu putih telur hanya cukup sampai soft peak aja ya teman-teman, jangan sampai stiff peak. Jadi artinya jangan sampai kaku banget, cukup sampai dia berbusa lembut banget. Nah, seperti itu, berbusanya soft. Nanti cirinya itu ketika si mixernya diangkat, ujung pisau mixernya itu membentuk kerucut atau jambul. Nah, ini seperti ini ya tampilannya teman-teman. Kalau udah kayak gini berarti ini udah cukup dan dimatiin aja mixernya. Nah, itu ujungnya membentuk jambul seperti itu ya teman-teman. Langkah yang keempat. Nah, setelah pengocokan putih telur sampai soft peak tadi, sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu campur putih telur ke adonan cream cheese. Ini nyampurnya jangan langsung sekaligus ya teman-teman, bagi jadi 3 tahap atau jadi 3 bagian. Dalam proses ini, pastikan si putih telur benar-benar tercampur rata dengan adonan cream cheese. Jangan sampai ada yang tertinggal di bawah atau belum tercampur rata. Kocoknya atau aduknya menggunakan spatula aja ya teman-teman, pakai sistem aduk balik. Kalian pasti udah tahu sistem aduk balik itu kayak gimana. Teman-teman, ini udah tercampur rata. Sekarang kita masuk ke langkah yang kelima. Di langkah yang kelima ini, kita menuju ke proses pemanggangan. Sebelumnya, kita siapkan loyang terlebih dahulu. Ini loyangnya diameter 18. Lalu sisi-sisinya dan bawahnya kita alasi dengan baking paper.
Setelah itu kita masukkan adonan ke dalamnya. Nah, cara panggangnya itu kita nggak boleh langsung manggang di ovennya, tapi harus di atas loyang lagi yang diisi air, atau ini disebut dengan sistem au bain-marie. Nah, jadi cara panggang yang dilakukan dengan mengalasi loyang lagi di bawahnya yang diisi air. Nah, untuk aksennya, mohon maaf kalau kurang tepat karena aku orang Sunda. Nah, ini kita panggang selama 60-70 menit dengan suhu 160 derajat. Ini setelah diangkat dari oven ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Mohon maaf banget kurang cantik, tadinya ada sedikit kesalahan di proses pemanggangan yang aku lakukan, tapi insya Allah next time aku coba lagi, mudah-mudahan gak seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, setelah ini kita tinggal lepaskan terlebih dahulu baking papernya, lalu kita pindahkan ke wadah lain atau wadah besar. Nah, sebelum dikonsumsi aku sarankan untuk dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas selama 4-5 jam. Oke teman-teman, itu dia untuk video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham atau kurang mengerti, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih buat yang udah nyimak videonya sampai akhir. Jangan pernah bosan dan tetap stay tune di channel Rijan's Kitchen. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.